Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zuhdi dengan NIM 2215050163. Pada hari ini saya akan membahas tentang tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nah, di sini pembahasan kita ada 5. Yang pertama, biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan kontribusinya. Kemudian, latar belakang penamaan tafsir Al-Maraghi. Yang ketiga, ciri khas tafsir Al-Maraghi. Yang keempat, metode tafsir yang digunakan dalam tafsir Al-Maraghi. Yang kelima, corak penafsiran dalam tafsir Al-Maraghi dan contoh-contohnya. Poin yang pertama yaitu biografi Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi dan kontribusinya. Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qadi Al-Maraghi lahir pada 9 Februari 1981 di kota Maragha, Provinsi Jauhaj, Mesir. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan keluarga religius yang sangat menjunjung tinggi tradisi ilmu pengetahuan Islam. Lingkungan sosial Mesir pada akhir abad ke-19 sedang berada dalam arus perubahan besar di mana ide-ide modernisasi dan pembaruan Islam mulai berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afhani dan Muhammad Abdullah. Kondisi ini turut memengaruhi pola pikir Al-Maraghi yang sejak awal menunjukkan kecenderungan reformis. Kontribusi Al-Maraghi sangat berpengaruh dalam dunia tafsir modern. Ia menggunakan pendekatan rasional, kontekstual, dan aplikatif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Misalnya, ia tidak hanya menjelaskan secara literal, tetapi juga mengingatkannya dengan kondisi negara modern. Hal ini menunjukkan sikapnya yang terbuka dan tidak berkungkung pada tradisi tafsir klasik semata, seperti yang ditegaskan oleh Yahya. Tafsir Al-Maraghi memberikan ruang luas bagi pembaruan ijtihad sehingga umat Islam tidak terbelenggu oleh pemahaman masa lalu yang sudah tidak relevan. Pembahasan yang kedua, latar belakang penamaan tafsir Al-Maraghi. Nama tafsir Al-Maraghi dinisbatkan langsung kepada penulisnya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Tradisi penamaan berdasarkan nama mufassirin merupakan hal yang lazim dan khazanah literatur Islam, baik klasik maupun modern. Penamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas karya, tetapi juga sebagai simbol otoritas intelektual penulisnya. Menurut Ahmad dan kawan-kawan, penafsiran tafsir berdasarkan nama penyusunannya sekaligus menegaskan perbedaan dan orisinalitas karya tersebut di antara tafsir lainnya. Selain itu, penamaan ini menunjukkan komitmen Al-Maraghi dan menghadirkan tafsir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia ingin agar tafsir ini dikenal luas dan mudah dirujuk oleh berbagai kalangan, baik akademisi, santri maupun masyarakat awam. Hal ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Al-Maraghi dalam membangun tradisi tafsir yang bersifat aplikatif dan inklusif. Penamaan ini juga merupakan bentuk kesinambungan tradisi ilmiah ulama Mesir pada masa itu. Banyak karya keilmuan yang dinisbatkan langsung kepada penyusunnya untuk menegaskan peran personal dan tanggung jawab akademik penulis. Dengan demikian, penamaan tafsir Al-Maraghi tidak hanya menunjukkan kepemilikan intelektual, tapi juga sebagai upaya menjaga reputasi dan warisan ilmiah Al-Maraghi di tengah dinamika tafsir modern. Pembahasan ketiga, ciri khas tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi memiliki beberapa karakteristik unik untuk membedakannya dari tafsir lain. Pertama, dari segi bahasa, ia menggunakan gaya bahasa Arab yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami. Hal ini berbeda dengan banyak tafsir klasik yang syarat istilah teknis. Kedua, tafsir ini disusun secara sistematis dengan urutan yang jelas, mulai dari penjelasan kosakata, konteks turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hingga uraian makna secara komprehensif. Ketiga, Al-Maraghi menentukan aspek sosial dan historis. Ia sering mengingatkan ayat dengan realitas masyarakat pada zamannya, seperti masalah pendidikan, hukum politik, dan ekonomi.
Yang keempat, tafsir ini bersifat moderat dan tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Dalam menjelaskan hukum, ia membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab sebelum mengambil keputusan yang paling sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kelima, tafsir ini menyoroti aspek moral dan pendidikan seperti yang dijelaskan Sahara dan kawan-kawan. Tafsir ini menempatkan Al-Quran sebagai sumber inspirasi moral yang membentuk masyarakat beradab. Pembahasan yang keempat yaitu metode tafsir yang digunakan dalam tafsir Al-Maraghi. Metode yang digunakan oleh Al-Maraghi adalah metode tahlili, yakni penafsiran ayat secara berurutan sesuai mushaf dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Dalam sumber penafsiran, ia memandukan antara bil maksur dan bil ra'yi. Pendekatan ini sering disebut metode bil iktikomi karena menggunakan dua sumber sekaligus. Muhammad Husain Al-Adabi dalam tafsir wa al-Mufassirin menjelaskan bahwa Al-Maraghi menggunakan riwayat sahih Nabi, sahabat, tabi'in, tapi juga menambahkan analisis linguistik, rasional, dan sosiologis. Hal ini merupakan tafsirnya lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, ia juga menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat, sehingga tafsirannya dapat menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, pendidikan, dan hubungan antar agama. Al-Maraghi juga menerapkan metode maudu'i dalam skala terbatas. Ketika ia membahas tema besar seperti keadilan, persaudaraan, atau pendidikan, ia sering mengaitkan beberapa ayat dari surat yang berbeda untuk memberikan gambaran utuh mengenai tema tersebut. Metode ini juga memperkuat karakter tafsirnya yang tidak hanya menjelaskan ayat secara urut, tetapi juga menyajikan pandangan tematis yang aplikatif dan bagi umat Islam. Corak penafsiran dalam tafsir Al-Maraghi dan contoh-contohnya. Corak yang paling dominan dalam tafsir Al-Maraghi ini adalah adabi ijtimai. Corak ini menentukan bahwa Al-Quran harus dipahami dalam konteks kehidupan sosial, bukan hanya dalam ruang ibadah ritual. Quraisy Shihab menyebut corak ini sebagai usaha menjadikan Al-Quran membumi, hadir dalam kehidupan nyata, dan memberikan solusi atas persoalan umat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.